Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, tetap berbahagia, dan tetap bersemangat meskipun kalian harus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, Bu Guru akan kembali menemani kalian belajar untuk belajar MUPEL Bahasa Indonesia dengan materi pantun. Mungkin anak-anak di rumah sudah membaca buku tematiknya ya. Kali ini Bu Guru akan sedikit memberikan penjelasan mengenai materi pantun. Apa itu pantun? Bagaimana ciri-ciri pantun dan penggolongan pantun. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita. Yang pertama, pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak. Sajaknya A, B, A, B. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut juga dengan isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Nah, itulah pengertian pantun anak-anak. Sekarang kita lanjutkan untuk ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun itu bersajak A, B, A, B. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian, tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Bu Guru ulangi lagi, ciri-ciri pantun adalah pantun itu bersajak ABAB. Nanti untuk menentukan sajak ABAB-nya, kita lihat contohnya dan nanti kita lihat rimanya. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian, pantun itu terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah sampiran. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua dalam setiap bait. Jadi nanti pantun itu ada 4 baris. Nah, baris yang pertama dan kedua itu namanya sampiran. Kemudian ada juga bagiannya isi. Isi itu apa? Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir. Atau bisa juga kita lihat di baris ketiga dan keempat. Jadi pantun ada 4 baris, yang pertama dan kedua itu merupakan sampiran, sedangkan yang baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nanti sambil kita lihat contohnya, tentu anak-anak akan lebih paham lagi. Kemudian sekarang kita ke penggolongan pantun. Ya, penggolongan pantun yang akan kita pelajari yang pertama itu sesuai siklus kehidupan manusia. Itu ada 3. Penggolongan pantun berdasarkan siklus kehidupan manusia ada 3. Yang pertama, pantun kanak-kanak. Apa itu pantun kanak-kanak? Ya, pantun kanak-kanak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita. Contoh dari pantunnya salah satunya, jalan-jalan ke kota Malang, pergi ke Malang bersama kawan. Hatiku bahagia nan riang, ibu pulang membawa makanan. Nah, itu contoh pantun kanak-kanak. Isinya kan menceritakan masa kanak-kanak bersifat ini sukacita. Ibunya pulang membawa makanan, dia akan riang. Nah, itu contoh pantun kanak-kanak. Anak-anak lihat, itu ada 4 baris sesuai cirinya tadi, ada 4 baris. Kemudian baris yang pertama dan kedua namanya sampiran, baris ketiga dan keempat namanya isi. Kita lihat baris yang pertama, jalan-jalan ke kota Malang. Itu rimanya disebut A. Kemudian pergi ke Malang bersama kawan. Apa sukata yang terakhir? N. Itu B saja, AB. Kemudian hatiku bahagia nan riang. Nah, ini
Untuk baris ketiga dan pertama itu rimanya sama ya anak-anak. Baris yang pertama tadi rimanya atau bunyinya yang belakang itu malang dengan riang. Nah, itu sama, harus sama kalau pantun ya. Jadi baris yang pertama dan ketiga rimanya harus sama sajaknya. Kan sebutnya tadi A B, berarti yang pertama itu disebut dengan, atau bisa kita menuliskan bersaja A. Nah, nanti yang pertama sama dengan yang ketiga, malang riang. Nah, yang kedua harus sama dengan yang baris keempat, kawan makanan, an, belakangnya an. Yang baris keempat itu juga dengan harusnya an. Nah, itu contoh pantun untuk pantun kanak-kanak. Sekarang kita lihat yang pantun kedua, pantun muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan juga rumah tangga, ada juga perasaannya, ada kasih sayang, iba dan iri dan nasib. Nah, itu pantun muda. Nah, contohnya, jalan-jalan ke Parangtritis, tidak lupa membawa belewah. Wahai kau gadis yang manis, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, itu pantun muda anak-anak. Sekarang anak-anak lihat baris yang pertama apa bunyinya? Berakhirnya tis ya. Parangtritis is ya. Baris yang ketiga, wahai kau gadis yang manis, is harus sama. Itu yang disebut dengan rima. Terus yang kedua, tidak lupa membawa belewah. Berarti baris yang keempat harus ah. Bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, itu disebut dengan pantun. Jalan-jalan ke Parangtritis, ada 9 suku kata. Tidak lupa membawa belewah. Wahai kau gadis manis, wahai kau gadis yang manis. 8 ya. Bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, tadi kan ciri-cirinya satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang pertama, baris pertama guru ulangi lagi, kita hitung bersama-sama suku katanya, jalan-jalan ke Parangtritis. Ada 9, berarti masuk ya. Tidak lupa membawa belewah. 9 lagi boleh ya. Wahai kau gadis yang manis. 8 boleh karena minimal 8. Bolehkah Kanda main ke rumah? 10 boleh ya. Jadi ciri dari pantun itu satu barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kalau satu barisnya belum 8, itu belum disebut dengan pantun. Dan jika itu melebihi 12 suku kata, juga bukan pantun. Jadi, pantun setiap satu barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Sekarang kita ke yang pantun tua, penggolongan pantun yang menurut siklus kehidupan. Pantun tua itu isinya mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Contohnya, hari Minggu berbelanja ke pasar. Ke pasar membeli tomat dan cabai. Anak-anakku rajinlah belajar agar cita-cita dapat tercapai. 11 ya, jadi masih masuk dalam pantun. Ingat ya, yang baris pertama rimanya ar. Baris ketiga pasti rimanya juga ar. Hari Minggu belanja ke pasar. Yang ketiga, anak-anakku rajinlah belajar, harus sama. Belakangnya harus sama ya. Terus yang kedua, ke pasar membeli tomat dan cabai. Ayah, yang baris keempat tentu juga ai rimanya, agar cita-cita dapat tercapai. Nah, itu harus sama. Itu yang dinamakan bahwa pantun itu bersajak AB, AB. Sajak apa? AB, AB rimanya ya, bunyinya ya. Berhentinya ar, yang belakang baris itu juga ar. Yang kedua bunyinya cabai atau ai, suku katanya. Yang keempat, yang baris keempat juga harus ai tercapai. Itu harus seperti itu. Itu yang disebut dengan pantun. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang penggolongan pantun berdasarkan isinya. Kalau yang tadi penggolongan pantun berdasarkan siklus kehidupan ada 3, ada kanak-kanak, muda, dan tua. Sekarang penggolongan pantun berdasarkan isinya. Nanti ada 4. Yang pertama pantun jenaka. Apa itu pantun jenaka? Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal yang lucu dan menarik.
Contohnya, pergi berlayar di Laut Jawa, nahkoda mengacungkan jempol. Adik menangis selalu tertawa, melihat kakak masih mengompol. Nah ini, baris yang pertama, apa bunyinya? Wa ya. Yang ketiga juga wa. Yang pertama tadi Laut Jawa. Yang ketiga tertawa, itu harus sama. Terus baris kedua dan keempat itu juga harus sama, pol, jempol dan mengompol sama. Nah, baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran atau istilah dengan pengantarnya dulu. Yang baris ketiga dan keempat itu isinya, apa yang mau disampaikan atau apa yang mau dibicarakan. Baris pertama dan kedua itu sampiran ya, belum isinya ya. Jadi itu sebagai pengantarnya, pengaitnya. Terus yang ketiga yang keempat isinya. Yang di sini kan pantun jenaka di sini maksudnya mau mengungkapkan adik itu tertawa, adik menangis lalu tertawa karena melihat kakak mengompol. Itu kan pantun jenaka yang lucu. Bernangis terus guyu. Ya, berarti kan itu suatu yang jenaka atau lucu karena pantun jenaka isinya hal-hal yang bersifat lucu dan menarik. Nanti anak-anak bisa melihat contoh-contoh yang lain yang ada dalam buku tematik ya. Buku hanya mencontohkan satu, nanti anak-anak bisa melihat yang lainnya. Sekarang yang B atau yang kedua, pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Contohnya, merah muda si baju bibi, di tangannya ada payung seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Jadi itu merupakan pantun nasihat, menasehati bahwa jika ada masalah itu harus bermufakat atau bermusyawarah. Nah, itu yang isinya memberikan nasihat moral, budi pekerti dan lainnya. Itu yang disebut dengan pantun nasihat. Kalian lihat baris pertama bibi, rimanya bi ya. Baris ketiga tentu dengan bi, bertubi. Baris kedua seikat. Yang belakangnya baris keempat tentu juga at, mufakat. Nah, itu adalah pantun harus seperti itu. Kita lanjutkan. Yang ketiga, pantun teka-teki. Apa itu pantun teka-teki? Pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, mendengar ibu sedang memasak, ternyata masak kue panggang. Kalau kamu pintar menebak, ular apa yang ada di pinggang? Jadi pantun teka itu pantun tebak-tebakan. Apa nak jawabannya? Kalau kamu pintar menebak, ular apa yang ada di pinggang? Apa yang ada di pinggang ularnya? Apa? Ikat pinggang atau setot atau gesper. Nah, itu maksudnya seperti itu. Pantun teka-teki berisi teka-teki untuk ditebak. Nah, nanti kalau kalian sama temannya boleh berbalas pantun teka-teki ini tentu akan lebih menarik lagi. Besok kalau kita berkesempatan bertemu, kita akan bermain pantun berantai ya. Kita akan bermain bersama pantun berantai. Nanti Bu Guru minta untuk membuat pantun, kemudian kita sahut menyaut satu kelas. Semoga kita segera bisa bertemu tatap muka ya anak-anak. Guru juga sudah ingin membimbing, ingin memberikan pelajaran atau ingin menemani kalian belajar secara tatap muka. Kita berdoa saja semoga semakin membaik situasinya sehingga kita bisa bertemu kembali. Yang selanjutnya, yang D atau yang ketiga, yang keempat, pantun kiasan. Nah, apa itu pantun kiasan? Pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal yang tersirat. Tersiratnya belum jelas. Contohnya, pergi ke Cina mencari ilmu, menggapai cita hingga ke bulan. Tidak ada yang bisa membalas kasihmu karena tak habis diukur jalan. Anak-anak tahu maksudnya ini? Mengkiaskan, mengumpamakan. Apa ini? Tak ada yang bisa membalas kasihmu karena tak habis diukur jalan apa? Kasih sayang seorang ibu. Pergi ke Cina mencari ilmu, menggapai cita hingga ke bulan. Tak ada yang bisa membalas kasihmu. Kasih siapa? Kasih ibu tentu saja. Karena tak habis diukur jalan. Nah, anak-anak, sekian dulu Bu Guru menemani kalian belajar. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup atau boleh wabri Bu Guru ya. Nanti insya Allah Bu Guru akan membimbing kalian. Jika kalian belum jelas, kita diskusikan bersama. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dalam video ini memberikan manfaat untuk kalian dan kalian semakin paham apa yang dimaksud dengan pantun. Nah anak-anak, sebelum Bu Guru mengakhiri
Pembelajaran kali ini, Bu Guru berpesan pada kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan kalian karena kita masih dalam situasi pandemi. Dengan cara apa? Seperti biasa Bu Guru mengingatkan, dengan cara mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir, harus menggunakan masker ketika kalian harus keluar rumah. Juga rajinlah berolahraga agar tubuh kalian sehat dan kuat. Makan makanan yang bergizi agar tubuh kalian sehat dan kuat, dan tentu saja imun kalian akan meningkat. Jangan lupa juga untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kalian. Jangan lupa untuk tetap bersemangat dalam belajar. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka dengan nyaman. Oke anak-anak, Bu Guru akhiri menemani kalian belajar kali ini. Kita sambung di lain kesempatan. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.